Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini ya lebih ke dirimu, dimana semesta ingin berpesan kepadamu untuk lebih waspada ke depannya ya. Waspada apa? Nanti kita lihat koneksi dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi, baikkah atau burukkah? Tetapi kalau kita bicara tentang waspada, berarti kategori hal negatif, yang mana di sini saya disclaimer bukan untuk menakut-takuti, tetapi untuk kita lebih waspada, supaya pada saat itu terjadi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan, ataupun kita mencegah jangan sampai itu terjadi ya. Jadi ambil positifnya di sini, bukan menakut-takuti ataupun yang negatif lainnya, tetapi lebih ke waspada ya. Oke, kita lihat ya, berikan energimu, apa yang ingin semesta sampaikan untuk hidupmu di hari esok ya. Ini bisa mungkin 7 hari ke depannya ataupun lebih ya. Energinya bisa cepat, bisa lambat ya, ataupun mungkin ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti carilah solusi ya. Jangan marah, jangan sakit hati, atau jangan lari dari permasalahan, tetapi setiap masalah harus diselesaikan. Oke, kita langsung saja ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kewaspadaan ataupun pesan semesta agar hidupmu lebih baik ke depannya. Kita lihat apa yang terjadi dan kira-kira energi apa yang mungkin kondisinya harus kamu ya, artinya berjaga-jaga ya. Di sini ada The Chariot, ada Queen of Cups, ada The Tower. Apalagi ini sudah mau lebaran ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi ya, semoga hal-hal baik ya. Ace of Swords, Seven of Cups, Pack of Pentacles, Four of Cups, Seven of Swords. Karena kita bicara tentang kewaspadaan, nanti mungkin ke depan baru saya baca berita bagusnya ya. Kita sesuai tema aja, di mana waspada di sini berarti lebih hati-hati dalam di sini ada beberapa mungkin kalian yang akan bermasalah pada kendaraan ya. Kendaraan ini bermasalah sekali ya. Mungkin harus bisa diservis saat ini ya. Ganti oli, ganti apa gitu ya, perbaiki ya servis mesin ya. Karena ke depan jangan sampai mogok ya, harus rajin diservis, ataupun mungkin kalau ini bannya pecah ya. Nah itu lihat lu, jangan sampai pada saat mudik ataupun kamu mau berpergian tiba-tiba ada halangan. Tapi memang seperti gitu, ada halangan dimana untuk kendaraan, entah mungkin apanya yang rusak ya, tiba-tiba rusak, ataupun mungkin kondisinya memang harus diservis ya. Ini bicara tentang kendaraan, entah baik kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ya. Jadi servis dulu baru mudik, servis dulu baru pergi jalan ke tempat yang jauh ya. Begitupun juga mungkin angsuran. Nah ini ke depan nih ya, mungkin kamu agak sedikit
pusing stres dengan angsuran kendaraan. Nah, ini mungkin sudah terjadi juga karena energinya, saya merasakan energinya di sini ada angsuran-angsuran yang harus kamu bayar, di mana kamu jadikan itu sebagai beban. Waduh, itu kan sudah resiko ya, tanggung jawab karena kamu punya keputusan di masa lalu. Kenapa harus dijadikan beban? No, ya. Nah, ini jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang di bulan Maret akhir ya. Saya merasakan energinya seperti gitu sampai di bulan April. Ya energinya seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi lebih waspada aja tentang kendaraan. Lihat platnya juga ya. Ataupun kalau seandainya kamu mau beli motor atau mau beli mobil second ya, niat membeli mobil ya lihat dulu kondisi mesin ya. Nah, ini banyak biaya perbaikan ya. Nah, itu. Jadi apalagi sekarang nih sudah banyak yang kena banjir ya. Jadi hati-hati beli mobil-mobil second ataupun motor second ya, yang mesinnya sudah terendam air ataupun oplosan-oplosan ya, diambil dirakit-rakit ya. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kamu mau asal murah padahal ujung-ujungnya nggak produktif ya, bermasalah. Nah, ini atau bahkan bodong ya, hasil curian. Nah, ini jangan lihat dari murahnya. Kalau murah itu harus diselidiki dulu kenapa sampai bisa murah ya. Oke. Itu ya. Bisa juga kalau waspada ini mungkin surat-suratnya, dari surat-surat tiba-tiba ada polisi ya. Jadi mudik itu lihat dulu dari situasi mobil, surat-surat dan kondisi orangnya. Kondisi orang yang bawa mobil, entah kamu entah siapa, jangan sampai posisi ngantuk ya. Oke, jadi seperti gitu ya, lebih tentang kendaraan ya. Karena kendaraan itu kan membantu kita untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Jadi harus bisa melihat juga atau bisa memeriksa juga kondisi kendaraan kita, sama seperti tubuh kita. Tubuh kita harus fit, kendaraan kita juga harus oke gitu ya sebelum mau bepergian. Oke, berikutnya di sini ada mungkin kamu akan konflik dengan beberapa orang ya. Beberapa orang ini bisa lebih dari satu ya. Ataupun konfliknya ya bukan ribut-ribut apa, tapi mungkin kamu tersinggung, ataupun mungkin diam-diaman, atau mungkin yang ngegas gitu ya. Ya itu dari versi kamu lah, yang pastinya nggak enak hati. Ributnya nih bisa meledak, bisa juga ya diam-diam gitu ya. Marah tapi diam. Ya intinya pertengkaran ataupun kecewa ya. Bisa dengan pimpinan, bisa dengan keluarga, pasangan, anak ya, ribut aja dengan anak, stres dengan anak ya. Apalagi dalam masa pertumbuhan, anak lagi aktif-aktifnya, kamu pusing, kamu stres ya. Terus dengan mungkin orang sekeliling, tetangga, ataupun mungkin kondisinya dengan keluarga besar ya, mungkin ipar, mertua, ataupun mungkin orang tua sendiri, saudara kandung sendiri. Nah, ini ada beberapa yang mungkin tersinggung gitu dari ucapan, padahal mungkin ya dia nggak sengaja, ataupun mungkin ya sengaja juga, akhirnya kamu nggak nyaman, bisa kamu marah ataupun ya kecewa dan diam dan pergi gitu. Nah, ini jadi jangan sampai terlalu baper ya. Baper boleh ya, itu sebagai kok baper boleh, maksudnya ya kita bisa baper, tahu diri lah bahasanya gitu kan, tetapi jangan terlalu, itu kan berbahaya. Untuk introspeksi ya, jangan baper langsung minder, langsung pergi marah ya. Introspeksi, oh apa mereka punya ucapan benar, oke, kalau gitu saya introspeksi. Nah, itu intinya gitu, tapi jangan berlama-lama bapernya, jangan terlalu baper. Kalau kita baper ya oke, berarti oke, saya merasa oke, nanti besok saya berkaca apakah memang betul. Kalau betul ya saya akan introspeksi gitu ya. Oke. Bicara tentang konflik ya, ini konflik apapun ya, entah mungkin berpendapat ataupun mungkin gara-gara ya itu tadi guyon-guyonan, ataupun mungkin ya nyindir-nyindir, banding-bandingkan, ataupun ya pokoknya intinya menyangkut kamu lah ya, dimana mungkin ada orang yang lebih dari kamu, dibangga-banggakan, kamunya yang menjadi bahan bulian lah, seperti gitu. Biasa ya kalau mungkin kalian kumpul keluarga semua ya, semua pada sukses-sukses, dibanding-bandingin ya, ataupun mungkin satu sudah punya ini, kamu belum punya yang sama seperti mereka ya. Jadi ya ingat, dunia berputar, mungkin hari ini rezeki mereka, besok kamu ya, jangan pernah takut. Oke, berikutnya di sini kita lihat lagi apakah masih ada yang semesta mau sampaikan. Knight of Cups.
Ace of Cups, ada Eight of Cups, Ten of Sword, dan Nine of Sword. Oke. Saya lihat di sini ada beberapa mungkin yang hilang barangmu atau tercecer. Nah, ini kamu lagi mau cari, tercecer atau hilang atau rusak. Nah, ini ya. Ya bagaimana ya, kalau itu namanya musibah ya, kalau rusak ataupun hilang ataupun tercecer karena kelalaian ya. Itu musibah karena kelalaian kamu. Musibah ini kan artinya kan kamu udah tahu itu pasti akan dicari ya, kenapa nggak simpan baik-baik gitu ya. Berarti musibah karena kelalaian ya. Ini mungkin entah apapun ya, mungkin apa ya, surat-surat berharga ataupun laporan untuk pimpinan ataupun mungkin benda kesayangan atau barang-barang yang memang penting ya. Nah ini jadi simpanlah baik-baik barang-barang yang memang kamu merasa itu penting ya, karena suatu saat dicari ya sudah tahu oh di sini gitu ya. Jangan sembarang-sembarang, ujung-ujungnya kamu bingung ya mau carinya di mana. Dan paling bagusnya rapikan rumah itu harus rapi supaya energinya bagus, barang-barang pun bisa tertata dan kamu tahu di mana di mana letak barang itu saat dibutuhkan gitu ya. Di sini akan ada yang hilang. Nah, di sini bisa dompet, uang atau benda-benda yang memang berharga. Tapi kalau bicara dompet ya mungkin jatuh, ini hati-hati ya. Mungkin kamu ada taruh di mana, ketinggalan di shopping ya, di mall atau di mana, ataupun jatuh. Nah ini hati-hati ya. Kalau bicara isi duitnya, ada beberapa malah saya lihat sudah belanja tapi malah lupa, langsung ujung-ujungnya cari, aduh uangku kayaknya hilang padahal udah belanja. Nah ini ya, duitku dicuri orang atau diambil orang atau diambil tuyul ya, padahal udah belanja. Dia lupa. Nah ini jadi lebih peka untuk mengingat berapa isi dompetmu. Entah mungkin ada yang ambil ataukah mungkin kamu lupa gitu. Harus lebih ingat ya. Jangan sampai timbul masalah di dalam rumah, menuduh si A, si B, si C gitu. Akhirnya mungkin cuman ditanya aja tapi mereka tersinggung ya. Oke, berikutnya di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya kalian boros ya. Semesta mau sampaikan untuk lebih waspada dalam hal pengelolaan dana ya. Ya ini mungkin kamu ke salon tiba-tiba bilangnya cuman mau smoothing, tiba-tiba sulam alis, sulam eyeliner, sulam bibir, perawatan, ini contoh ya. Membengkak langsung tagihannya. Padahal cuman contohnya perawatan rambut saja, tapi akhirnya perawatan muka, wajah ya, perawatan tubuh ya, dan lain-lainnya akhirnya membengkak. Nah ini hati-hati. Atau ke mall katanya mau beli baju gitu kan, atau beli apa gitu, ujung-ujungnya makan, ujung-ujungnya malah beli barang yang tidak butuh gitu karena apa, diskon. Nah ini hati-hati juga pemborosan ya. Kamu cuman mau coba-coba, ujungnya cuman coba beli artinya kamu ke sana tuh cuman beli satu, ujung-ujungnya belinya pulangnya bawanya 5. Nah itu ya. Di sini bulan-bulan Maret ya, apalagi kalau bicara tentang mau Lebaran, banyak kebutuhan ya. Jadi ujung-ujungnya kamu bilang mau beli ini, ternyata wah banyak sekali yang harus saya beli, harus banyak sekali yang harus dibenahi. Mungkin budgetnya cuma 1 juta, ngelonjak sampai 2,5 juta. Dan itu urgent semua menurut kamu ya. Oke, dan terakhir di sini ya, lebih ke sakit sih, hati-hati juga ya. Karena bicara tentang sakit ya, kita tidak mau ya sakit, siapa yang mau sakit. Tetapi ya ini lebih waspada aja ya, karena saya lihat di sini kamu akan sakit punggung, sakit kepala, masuk angin. Terus apalagi di sini ada asam urat, rematik, sakit gigi, apalagi ya, migrain ya, sama ya, sakit kepala ya, terus pusing, asam lambung, dan ya pokoknya itu yang paling utama tuh pusing. Vertigo itu kategori itu ya, atau susah tidur akhirnya pusing ya, bangunnya kaget-kaget ya, pusing, nggak nyenyak, tidurnya pusing ya,
ataupun flu, pusing lagi. Ya itu pokoknya intinya ada masalah-masalah satu tapi ujung-ujungnya ke kepala, pusing-pusing dan pusing. Apalagi kalau sudah nggak ada duit, pusing lagi. Aduh, gimana sih kalian ya? Ini termasuk diriku juga ya, harus lebih berhati-hati. Karena kemarin saya bilang yang saya readingkan sakit itu kan, ujung-ujungnya saya juga sakit ya. Jadi readingan ini khusus untuk semuanya, siapapun yang mendengarkan termasuk juga saya. Ya, untuk bisa lebih lebih waspada, jangan sampai sakit itu terjadi ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi waspadalah untuk beberapa hari ke depan ya. Jangan sampai ada pemborosan, jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada yang ribut, jangan sampai ada yang apa dibilangnya teledor ya. Ya pokoknya intinya harus bisa lebih menenangkan diri ya, harus bisa lebih menjaga diri, terus juga bisa lebih tenang ya, jangan gegabah dalam mengambil keputusan ya, karena saya lihat di sini ada yang panik-panik akhirnya salah langkah ya. Dan jangan takut ya, ingat semesta melindungimu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.